Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Dalam pembelajaran integral tak tentu ini, saya akan menyampaikan mungkin beberapa bagian ya, karena materi ini sangat banyak dan pertemuannya tidak cukup hanya sekali pertemuan. Jadi materi integral tak tentu ini saya buat pada kesempatan ini bagian satu saja atau bagian pemula. Oke, yang belum subscribe ya silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bermanfaat untuk semua orang. Kita langsung saja ke materinya. Lambang atau simbol atau penulisan dari integral tak tentu itu adalah seperti ini ya. Ini adalah lambangnya atau simbol dari integral tak tentu. Ini dibaca integral. Ya, ini dibaca integral. Nah, apa yang dimaksud dengan integral atau integral tak tentu? Kita bisa lihat di Google apa yang dimaksud dengan integral tak tentu. Oke, kita cek aja langsung ya, apa yang dimaksud dengan integral. Kita buka Google, lalu kita ketikkan integral adalah, atau integral tak tentu adalah ya. Ini integral tak tentu adalah. Lalu kita bisa cari, di sini banyak ya, banyak referensinya di sini. Kita coba lihat di orang juga bertanya, apa yang dimaksud dengan integral tak tentu? Oke, kita coba buka ini. Secara sederhana, integral tak tentu merupakan integral yang tidak memiliki batas, sedangkan integral tentu merupakan integral yang memiliki batas. Nah, ini nanti kita akan belajar dua model integral. Yang pertama integral tak tentu yang kita pelajari sekarang ya, yang ini. Nah, setelah ini selesai nanti kita akan belajar integral tentu. Kalau integral tak tentu, dia integral tidak memiliki batas. Oke, kita coba lagi lihat apa kegunaan integral tak tentu. Kita coba lihat ya. Beberapa penerapan integral tak tentu, diantaranya untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan. Untuk menentukan posisi, ya ini salah satu fungsinya ya. Untuk menentukan posisi, digunakan integral tak tentu dalam permasalahan ini. Untuk menentukan kecepatan, kemudian percepatan suatu benda pada waktu tertentu, serta permasalahan biaya pada kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah kegunaan dari integral tak tentu. Oke, saya rasa untuk pengertian ini demikian saja dulu. Nanti kalau mau lebih silahkan dicek sendiri ya, silahkan dibuka sendiri Google. Kita kembali ke presentasi kita tadi. Oke, kita lanjutkan ya presentasi kita. Nah, tadi sampai di sini. Ini adalah lambang integral, dibaca integral. Kemudian bentuk umum integral tak tentu itu adalah integral fx dx sama dengan fx tambah c. Nah, ingat ada di ujungnya itu tambah c. Untuk menjawab soal integral, di jawabannya selalu di akhirnya kita tambah dengan c ya. C ini adalah konstanta. Apa itu konstanta? Boleh dilihat di Google ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat integral tak tentu. Sifat pertama, integral c fx dx sama dengan, ya kita boleh keluarkan c-nya. C ini maksudnya bilangan ya. C ini adalah bilangan. Kalau ada model soal seperti ini, maka kita boleh keluarkan bilangannya
baru kita tulis integralnya, baru fungsinya. Kita boleh buat seperti ini ya. Ini sifat integral yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, integral fx tambah gx dx. Sama dengan kita boleh kasih integral masing-masing. Fx ini kita kasih integral, gx ini juga kita kasih integral. Penulisannya seperti ini. Integral fx dx tambah integral gx dx. Nah, ini kita kasih integral masing-masing. Kalau di sini kan dia satu paket ini dia hanya satu integral. Kita bisa rubah dia menjadi satu ini kita kasih integral, yang ini juga kita kasih integral. Nah, kalau di sini tambah, kita buat tambah di sini. Kalau ini kurang, kita buat kurang di sini. Oke, sebenarnya masih ada sifat-sifat lain, di mana sifat-sifat itu berlaku untuk integral tentu ya. Kita ini sekarang belajar tentang integral tak tentu. Jadi sifat yang lainnya kita bahas nanti ketika kita belajar integral tentu. Kita lanjutkan untuk rumus-rumus integral tak tentu ini. Sebenarnya rumusnya tidak terlalu banyak. Namun kita harus hafal beberapa rumus ya. Ini ada kurang lebih 7 rumus ya. 7 rumus semuanya. Rumus pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Nah, di sini kalau nanti ada soal, di sininya tidak ada bilangan, sebenarnya ada di situ bilangan 1. Sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis ya. Kalau pertanyaan seperti ini, integral dx, maka jawabannya x tambah c ya. Oke, kalau di sini misalnya integral du, maka jawabannya u tambah c. Kalau misalnya di sini integral dt, maka jawabannya t tambah c. Ya, tergantung di sini dia pakai apa ya. Variabelnya apakah x, apakah t, apakah u ataukah y. Ini tergantung di sini ya. Kita pakai rumusnya, ikuti cara seperti ini. Yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Dan yang ketiga, ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Dan yang keempat, integral k dx. K ini juga bilangan ya. K ini bilangan, k ini konstanta juga maksudnya. Yang C tadi konstanta juga, tapi kalau C konstanta ini bahasa Inggris nih, constanta tulisannya ya. Kalau ini bahasa Indonesia nih, konstanta. Integral K dx sama dengan Kx tambah C. Nah, jadi kalau di sininya ada angka, maka angka ini kita masukkan kemari. Ya, kemudian kita tambahkan dengan X, baru ditambah dengan C. Rumus yang kelima, 1 per x dx itu sama dengan ln. Nah, ini baca ln ya. Ini bukan 1 ini L. ln. Jadi bacanya ln. Ln. Nah, ini bacanya harga mutlak x. Ya, harga mutlak x tambah c. Jadi ln harga mutlak x tambah c. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, integral 1 per x dx ya. Jawabannya adalah ln harga mutlak x tambah c. Rumus yang keenam, integral a pangkat x dx. Ini menjadi a pangkat x per ln a tambah c. Dan yang terakhir, rumus terakhir, integral e pangkat x dx. Maka hasilnya adalah e pangkat x tambah c. Nah, dari 7 rumus ini, kita akan bahas 2 macam rumus saja ya, 2 macam rumus saja. Rumus yang pertama ini kita akan buat contohnya, dan rumus yang keempat ya, yang kedua dan yang pertama dan yang keempat kita akan bahas contohnya pada kesempatan ini, dan kita akan berikan soalnya supaya nanti bisa saya nilai apakah sudah paham atau belum. Oke, kita lanjutkan ya.
dengan contoh. Contoh yang pertama, integral dx sama dengan integral dx. Ini sudah pasti ya, seperti rumus tadi. Hasilnya adalah x tambah c. Kemudian yang kedua, integral 2 dx. Integral 2 dx sama dengan, ya ini integral 2 dx sama dengan, maka hasilnya adalah 2x tambah c. Nah, kalau di sini tadi kan 1 dx ya, satunya tidak ditulis, maka kita tulis sini 1 juga. 1 ini kan tidak perlu ditulis, tinggallah x tambah c. Kalau 2 di sini menjadi 2x tambah c. Kemudian kalau soalnya seperti ini, min 34 dx, maka hasilnya adalah min 34x tambah c. Ya, min 34x tambah c. Jadi angka yang ini kita pindahkan aja kemari, tambahkan dengan x. Nah, kemudian untuk nomor 4, integral 2/3 dx, itu hasilnya adalah 2/3x tambah c. Jadi angka 2/3 ini pindahkan aja kemari, lalu ditambahkan dengan x. Contoh nomor 5, integral akar 3 dx, ini menjadi akar 3x tambah c. Ingat ya, x ini dia tidak berada di dalam akar. Yang berada dalam akar itu hanya angka 3. Contoh nomor 6, integral min 6/5 dx. Jadi min 6/5 ini kita langsung ambil ya, menjadi min 6/5, tambahkan dengan x ya, x tambah c. Nah, itu contoh untuk rumus nomor 1 dan rumus nomor 4 tadi ya. Baik, selanjutnya kita lihat soalnya ya. Soal pertama, integral min dx sama dengan berapa? Soal kedua, integral min 7 dx sama dengan berapa? Soal ketiga, integral 2387 dx sama dengan berapa? Soal nomor 4, integral min 7/8 dx sama dengan berapa? Soal nomor 5, integral akar 12 dx sama dengan berapa? Soal nomor 6, integral 2,6 dx sama dengan berapa? Jadi ini adalah soal untuk evaluasi pada pertemuan bagian pertama tentang integral tak tentu ini. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, dengan benar. Oke, untuk selanjutnya kita bersambung ke bagian 2. Kita akhiri dulu bagian pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.